Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan cara pembuatan jurnal umum yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam buku besar. Di sini saya tidak akan menjelaskan transaksinya, tetapi setelah jurnal umum selesai dan saldonya kita sudah balance, kita lanjutkan ke buku besar. Caranya adalah kita blok dulu semua jurnal di dalam jurnal ini. Setelah kita blok, kita ambil misalkan per kriteria. Contohnya, misalkan yang akan diambil kas, maka kita klik aja yang kas, yang lainnya tidak usah diklik. Setelah kita klik, dimasukkan ke buku besar. Di dalam buku besar ini semuanya sudah terpilah-pilah antara kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, dan sebagainya. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam buku besar, transaksi-transaksi di dalam jurnal ini, maka lanjut kemudian ke dalam neraca. Neraca ini kita ambil dari buku besar. Kalau saya untuk lebih simpelnya lagi, saya memakai di sini kita klik, kemudian contohnya sini kita kasih sama dengan, terus kita link ke buku besar. Saldo di buku besar yang di kas. Kita klik ini kemudian enter. Maka langsung tercantum. Sama halnya dengan piutang usaha. Contohnya sama dengan, kemudian ambil di buku besar, kriteria di buku besar yang saldo piutang. Seperti ini, klik, kemudian enter. Seterusnya. Sampai semuanya kita masukkan semuanya. Di sini ada harta tetap itu peralatan, kemudian kewajiban utang usaha sama jika tadi harta itu didebet semua, kemudian yang kewajiban itu sama halnya dengan yang tadi, tinggal sama dengan aja, ambil di dalam transaksi buku besar. Yang kita ambil saldonya, saldo terakhirnya. Nih. Setelah semuanya kita masukkan, di sini bisa terlihat kalau jumlahnya itu sudah sama antara debit dengan kredit. Ini adalah laporan neraca. Dari neraca saldo, kita lanjutkan ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu di sini diambil kriterianya harta di sebelah kiri dan kewajiban hutang dan modal di sebelah kanan. Di sini untuk cara lebih mudahnya kita copy paste aja dari neraca ini. Contohnya di sini di blok, terus Ctrl C, baru dimasukkan ke sini. Tinggal klik aja sampai semuanya masuk. Jangan lupa di sini kodenya untuk harta itu 1 titik dan untuk kode hutang usaha 2, modal 3, kemudian modal awalnya kita masukkan juga dari tadi yang dari buku besar. Di sini sama kita masukkan aja dari neraca, bukan dari neraca kita masukkan peralatan private sampai selesai. Kalau di sini jumlah kiri dan sebelah kanan telah sama, berarti itu artinya tidak telah sesuai atau sudah balance. Setelah laporan keuangan, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kriterianya kita masukkan pendapatan dengan beban-beban.
Beban di sini diantaranya beban gaji, analis, utilitas, sewa, rupa-rupa. Sehingga dihasilkan, di sini ada perbedaan, perbedaan di sini dapat diketahui selisih daripada kiri dan kanan. Dan di sini dinamakan laba usaha. Laba usaha itu kemudian dari sini laba usaha 3.303. Maka di sini pun bisa terlihat jumlahnya sama, berarti artinya ini sudah balance. Setelah laporan laba rugi, masuk di perubahan modal. Laporan perubahan modal, di sini saya di laporan perubahan modal kita masukkan modal awal dari usaha itu sendiri. Kemudian laba sebesar 3.303, kemudian saldo modal itu adalah modal awal ditambah dengan laba. Maka jumlahnya ini. Ini yang B4 ditambah B5. Private kita masukkan juga, kemudian terakhir maka dihasilkan modal akhir. Mungkin. Jadi yang dapat saya simpulkan, kita tahapannya adalah membuat jurnal dulu dengan beberapa transaksi di sini. Kemudian dari jurnal ini kita filter masuk ke buku besar. Artinya di filter itu untuk memilih kriterianya kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Dari buku besar tahapannya masuk ke neraca. Dari neraca, setelah dari neraca maka ke laporan keuangan. Laporan keuangan kemudian laporan laba rugi untuk melihat laba atau rugi suatu usaha tersebut. Setelah laba rugi baru perubahan modal. Mungkin itu saja tutorialnya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Minta maaf apabila ada sedikit kesalahan di dalam penyampaiannya itu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.